Apa jadinya? Jika mereka yang lantang menuduh justru berakhir sebagai tersangka, mereka yang sempat menghebohkan negeri membawa isu ijazah palsu Presiden Jokowi, kini satu persatu harus berurusan dengan hukum. April 2025, Zainal Mustafa, seorang pengacara, resmi ditetapkan sebagai tersangka, tapi bukan karena tuduhannya terhadap Jokowi, melainkan karena dugaan pemalsuan dokumen yang ia lakukan sendiri. Ia diduga menggunakan transkrip nilai palsu, surat pindah palsu, bahkan nomor induk mahasiswa yang ternyata milik orang lain. Ironis, menuduh orang lain palsu, tapi ternyata ia sendiri yang diduga memalsukan. Isu ijazah palsu ini bukan hal baru. Semua berawal dari Bambang Trimulyono. Ia menulis buku, menggugat di pengadilan, bahkan muncul di podcast bersama Gus Nur. Tapi akhirnya, mereka divonis 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Mereka bilang ini perjuangan untuk kebenaran, tapi pengadilan berkata lain. Dan Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi seusai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dokumen akademik palsu. Zainal Mustafa salah satu pengacara dalam tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu, TPU UGM, yang menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, atas dugaan ijazah palsu. Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dokumen akademik palsu. Zainal merupakan salah satu pengacara dalam tim tolak ijazah palsu usaha malu atau TPU UGM yang menggugat Presiden 7 RI Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Adapun penetapan Zainal Mustafa dilakukan Satreskrim Polres Sukoharjo pada Jumat 18 April 2025. Ia diduga menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, ke S1 Hukum Universitas Surakarta, UNSA. Menanggapi penetapan tersangka dirinya, Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi. Zainal menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Penetapan Zainal Mustafa dilakukan Satreskrim Polres Sukoharjo pada 18 April lalu. Ia diduga menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke Sarjana Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS, transkrip nilai, dan lain-lain yang ternyata mencantumkan nomor induk mahasiswa tidak sesuai. Menanggapi penetapan tersangka dirinya, Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi. Sementara itu, Asri Purwanti menegaskan dirinya memiliki legal standing untuk melaporkan Mustafa. Asri menambahkan bahwa laporan ini disampaikan karena Zainal menggunakan gelar sarjana hukum dengan dokumen milik orang lain yang ia anggap telah merusak citra profesi pengacara. Asri Purwanti menegaskan dirinya memiliki legal standing untuk melaporkan Mustafa. Asri menyebut laporan ini disampaikan karena Zainal menggunakan gelar sarjana hukum dengan dokumen milik orang lain yang ia anggap telah merusak citra profesi pengacara. Dan AKP Zainuddin, selaku Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, juga telah menyampaikan bahwa Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi bahwa Zainal Mustafa dijadikan tersangka terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah perguruan tinggi. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April mengatakan bahwa Zainal dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Penetapan tersangka ini bermula dari laporan Asri pada 16 Oktober 2023. Namun,
Penetapan tersangka dilakukan pada 2 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 18 April 2025. Tak berhenti di sana, nama-nama besar ikut terseret. Roy Suryo, Rizal Fadila, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan. Mereka bicara lantang, menyebar narasi. Tapi kini harus bersiap menghadapi proses hukum. Apakah semua ini benar demi kebenaran atau hanya narasi yang dirancang demi kepentingan tersembunyi? Roy Suryo kerap dilihat karena keahliannya sebagai pakar telematika. Rismon Hasiholan Sianipar adalah mantan dosen Universitas Mataram. Dikutip dari laman LinkedIn-nya, Rismon lulus dari SMAN 3 Pematang Siantar pada 1994. Kemudian, Rismon merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UGM dengan program studi teknik elektro. Rizal Fadilah adalah wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Namanya juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat, Jabar. Rizal Fadilah bersama masa TPUA pernah mendatangi kediaman Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 16 April 2025. Alasannya mendatangi rumah Jokowi yakni ia dan TPUA meminta Jokowi memperlihatkan ijazah UGM. Dan begini reaksi dari Dr. Tifa. Dr. Tifauzia Tiasuma dikenal sebagai dokter yang aktif dalam bermain media sosial, medsos. Dari penelusuran Tribun News, Dr. Tifa kerap melontarkan kritikan terhadap para tokoh-tokoh di tanah air, salah satunya yakni Jokowi. Kritikan tersebut kerap ia sampaikan melalui akun X pribadinya yang telah bercentang biru bernama Dr. Tifa. Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Dr. Tifa mengaku merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di UGM. Dan beginilah ujaran yang diungkapkan oleh Rizal Fadilah kepada Joko Widodo. Soal gugatan keterbukaan informasi publik atau KIP kan, jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat dan masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh, ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Dan berikut pernyataan Roy Suryo yang menilai dan meneliti kalau ijazah Joko Widodo adalah palsu atau hanya editan. Mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis ini ada software dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini? Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini cap ya. Dan Rismon Sianipar, ahli digital forensik, juga mengungkapkan kalau foto wisuda dan alumni Jokowi adalah foto hasil editan. Dalam unggahan terbaru di akun media sosial X, Rismon membagikan hasil temuannya terkait foto wisuda Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Menurut Rismon, foto yang telah beredar di media sosial itu merupakan hasil editan. Rismon mengatakan dirinya telah melakukan pengolahan foto tersebut menggunakan metode Error Level Analysis. Hasilnya, foto yang beredar tersebut diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya. Ia menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdapat kotak merah pada foto yang menandakan potensi edit dengan sebaran kompresi yang tidak seragam. Postingan Rismon tersebut kemudian mengundang berbagai reaksi dari warganet, banyak pro dan kontra yang disampaikan. Dalam unggahannya itu, Rismon menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit. Dr. Tifa merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UGM. Ia dikenal sebagai ahli saraf nutrisi.
dan epidemiologi molekuler, serta aktif menyuarakan pandangannya di media sosial. Ia juga telah menulis beberapa buku populer, seperti Body Revolution dan Nutrisi Surgawi. Dr. Tifa menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu, dan setelah pelaporan dirinya, Dr. Tifa mengungkapkan pelaporan dirinya adalah hal yang bagus. Ia tetap berkomitmen untuk meminta UGM memperlihatkan 34 dokumen yang diklaim sebagai bukti bahwa Jokowi pernah berkuliah di sana. Ia bahkan menyebut bahwa isu ini telah dilaporkan ke OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dan berpotensi dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional, ICC. Dan sebelum keempat orang, penyebar berita ijazah palsu Jokowi tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib, pada Oktober 2022, juga sudah ada seorang bernama Bambang Tri Mulyono yang menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menuduh bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat Pilpres 2019 adalah palsu. Gugatan ini menarik perhatian publik dan memicu berbagai reaksi. Universitas Gadjah Mada, UGM, tempat Jokowi menempuh pendidikan, membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. Bahkan, beberapa teman kuliah Jokowi turut memberikan kesaksian bahwa Jokowi benar-benar pernah berkuliah di UGM. Namun, pada 13 Oktober 2022, Bambang Tri ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian, sebagaimana dilaporkan melalui LPB Syek 056-8I X 2022 tertanggal 29 September 2022. Dalam proses hukum, Bambang Tri bersama dengan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur didakwa menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan keonaran lewat sebuah podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam video tersebut, Bambang Tri membahas dugaan ijazah palsu Jokowi dan melakukan sumpah mubahalah untuk memperkuat tuduhannya. Akhirnya, pada 18 April 2023, Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penyebaran tuduhan yang tidak berdasar dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat di Indonesia. Dan di tengah hiruk-pikuk semua tuduhan itu, Presiden Jokowi tetap tenang. Ia tak pernah membalas, tak melapor balik. Ia hanya diam, karena mungkin ia tahu waktu dan kebenaran akan berbicara pada waktunya. Di media sosial, publik terbelah. Ada yang mendukung para penuduh, ada juga yang menyebut ini pelajaran atas fitnah yang mereka tabur. Di era kebebasan berpendapat, kritik itu penting, tapi bedakan antara kritik dan tuduhan tanpa bukti. Karena ketika narasi tanpa dasar jadi senjata, maka hukum akan jadi pelindung terakhir dari fitnah yang membabi buta. Ya itu namuran yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan. Teman juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Yang mendalilkan itu harus membuktikan. Mereka datang membawa tuduhan, tapi pulang membawa borgol. Karena kebenaran tak butuh teriakan, ia hanya butuh waktu. Like jika kamu percaya bahwa hukum masih punya arti. Komen pendapatmu. Dan jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat dalam berjuang melalui media.